Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar pabrik perakitan handphone seluler di Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara. Bagaimana modus pabrik perakitan handphone seluler beroperasi telah ada Lydia Simangunsong langsung dari Mapolres Jakarta Utara. Silakan Lydia dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Priscila dan pemirsa. Apakah Anda berencana untuk membeli ponsel? Kami informasikan untuk lebih berhati-hati karena baru saja pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus yaitu pabrik perakitan ponsel ilegal di Jakarta Utara, di mana hasil dari ponsel ilegal rakitan ini sudah tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Dan ini di depan saya saat ini adalah barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dari penggeledahan pabrik ponsel rakitan di kawasan Jakarta Utara, di mana di sebelah kiri saya ini bisa Anda lihat di layar kaca Anda adalah spare part dan juga komponen dan juga aksesoris yang akan digunakan untuk merakit ponsel ilegal yang diproduksi di salah satu pabrik di kawasan Jakarta Utara yang berhasil disita oleh pihak kepolisian beberapa saat lalu. Dan sementara itu di sebelah kanan saya bisa Anda lihat ini adalah ponsel rakitan ilegal yang sudah siap dipasarkan oleh pabrik pembuat perakit ponsel ilegal di kawasan Jakarta Utara. Lalu bagaimana awal dari pengungkapan kasus ini dan juga berapa banyak sudah ponsel rakitan ilegal yang sudah diproduksi oleh pabrik ini dan juga kemana saja ponsel-ponsel ilegal ini sudah berhasil disebarkan oleh para pelaku? Kita akan membahas lebih lanjut. Saat ini sudah bersama dengan saya Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Wirdanto Hadi Caksono. Selamat malam Pak, apa kabar Pak? Selamat malam Mbak Lydia, selamat malam pemirsa Jack TV. Pak, boleh dijelaskan bagaimana awal pengungkapan kasus ini dan berapa banyak ini ponsel yang sudah disita dari penggeledahan yang dilakukan, Pak? Oke, baik. Jadi awal mula dari pengungkapan pabrik HP ilegal ini dimulai dari adanya informasi dari warga, di mana melihat ada satu ruko yang di situ tampak sepi, namun banyak sekali karyawan yang berlalu lalang masuk. Termasuk berbicara masalah keamanannya pun juga cukup ketat karena menggunakan sidik jari dan juga termasuk pengenal wajah. Dari situ akhirnya dari pihak Polres Metro Jakarta Utara, Satreskrim mencoba untuk melakukan penyelidikan dan benar ternyata di situ kami berusaha untuk berhasil untuk masuk dan kemudian mendapatkan informasi dan mendapatkan fakta bahwa ternyata di situ adalah merupakan sebuah pabrik HP. Di situ kami mencoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, mencoba untuk menyita dan kemudian menanyakan perizinan dan sebagainya, dan ternyata didapati bahwa pabrik tersebut ternyata tidak memiliki izin dan ternyata produk-produknya pun juga tidak memiliki izin. Nah, dari situ akhirnya kami mencoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menanyakan pada beberapa karyawan yang setelah kami dapatkan ada total 29 karyawan yang ada di dalam ruko tersebut, dan ternyata di situ kami akhirnya berhasil untuk melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka yaitu merupakan pemilik dari pabrik tersebut. Berapa banyak unit ponsel yang berhasil disita dan sudah berapa lama ini pabrik ini beroperasi Pak untuk merakit ponsel ilegal? Oke, jadi pabrik tersebut sudah beroperasi sejak akhir tahun 2017, di mana HP-HP yang sudah diedarkan itu ada sejumlah lebih dari ribuan HP dan dari berbagai merek. Adapun modus operandi dari pabrik ini yaitu dari pemilik itu memiliki izin untuk mengimpor aksesoris atau spare part dari HP, dan kemudian setelah itu ketika masuk ke Indonesia dan kemudian mereka akhirnya merakit kembali. Dan di sini kami melihat bahwa karyawan-karyawan yang dipekerjakan pun juga sepertinya tidak memiliki keahlian kaitan dengan merakit HP tersebut. Karena rata-rata pun juga karyawan tersebut merupakan karyawan-karyawan yang digaji di bawah UMR, dan ternyata juga ada beberapa di antaranya yang di bawah umur. Dari situ kami melihat bahwa kualitas dari HP ini dan tentunya tidak memiliki izin postel dan izin telekomunikasi, ini tentunya sangat membahayakan bagi masyarakat. Dari mana spare part ini kemudian diimpor Pak, dan ini sudah berapa lama produksinya Pak? Oke, jadi untuk aksesoris dari handphone ini diimpor dari negara Cina, dan kemudian selama ini sudah berlangsung selama 2 tahun, yang tentunya sudah banyak dan ribuan HP yang sudah tersebar, dan hasil dari pemeriksaan tersangka bahwa sudah ke seluruh Indonesia. Dalam sehari pabrik ponsel rakitan ilegal ini mampu memproduksi berapa unit ponsel Pak? Oke, jadi dalam satu hari mereka mampu memproduksi sebanyak 200 buah handphone. Dan kemudian selanjutnya setelah itu mereka juga menawarkan adanya jasa untuk reparasi. Jadi ada garansi, semacam garansi toko seperti itu. Yang akhirnya ketika memang ada keluhan, akhirnya mereka mereparasi dan kemudian menjual kembali. Ini apakah artinya mereka merakit ponsel ilegal ini dibuat sama persis seperti dengan ada handphone yang di pasaran yang marak saat ini Pak, atau seperti apa? Baik, jadi kualitas atau mungkin bahan aksesoris atau spare part yang ada di pabrik tersebut memang sangat menyerupai dengan beberapa HP-HP yang sangat marak dikonsumsi atau diperjualbelikan di beberapa toko. Yang ini tentunya menjadi kekhawatiran kami, di mana
ketika kualitas di sini tidak memberikan jaminan, yang takutnya nanti apabila digunakan oleh masyarakat akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Ini mereka memasarkan secara apa Pak? Apakah offline, online, dan juga harga jualnya berapa Pak? Oke, jadi mereka memasarkannya offline dan online. Dan kemudian satu HP ini berkisar, karena ada banyak merek, ada berkisar antara 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Omset yang mereka dapatkan dari 2 tahun beroperasi Pak, berapa banyak Pak? Berdasarkan hasil keterangan dari tersangka dan juga para saksi, mengingat ada sudah 2 tahun berproduksi, itu kami taksir sekitar 12 miliar rupiah. Apakah ini mereka ada terikat dengan terindikasi dengan jaringan lainnya Pak, atau seperti apa? Baik, saat ini masih dalam pendalaman kami untuk bisa memeriksa tersangka, mendalami apabila memang ada tersangka-tersangka lainnya yang terlibat dalam kegiatan produksi ini. Pak, ini bagaimana dengan keamanan dari ponsel rakitan ini? Apakah sudah dipastikan ini tidak berbahaya atau seperti apa sejauh ini dari pihak kepolisian sudah memastikan dari keamanan ponsel ini Pak? Berkaitan dengan masalah keamanan ponsel ini, tentunya lagi kami akan berkoordinasi dengan pihak lapor dan juga termasuk dari instansi-instansi terkait dari Kominfo untuk bisa mengecek kualitas dari handphone ini. Yang kami harapkan tentunya di situ melihat dari karyawan yang digunakan tidak memiliki keahlian, tentunya di sini dikhawatirkan tidak memiliki jaminan kaitan dengan keamanan dari penggunaan handphone ini. Sejauh ini berarti baru 1 orang pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, lalu sanksi hukumnya seperti apa Pak? Oke, saat ini kami sudah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu merupakan pemilik dari pabrik ini dengan inisial NG. Dan kemudian untuk pasal yang kami sangkakan ada berlapis, yaitu dari mulai pasal terkait masalah perdagangan, kemudian telekomunikasi, dan kemudian perlindungan anak, ketenaga kerjaan, dan juga perlindungan konsumen yang ancaman maksimal hukuman penjaranya adalah 12 tahun penjara. Oke, baik. Pak, terakhir mungkin himbauan kepada pemirsa Jak TV di rumah, bagaimana sih untuk tidak tergiur untuk membeli handphone dengan harga murah dan juga untuk bisa lebih berhati-hati lagi Pak untuk bisa membedakan mana handphone dengan kualitas yang memang dirakit secara legal seperti itu, dan juga dengan handphone-handphone yang seperti yang saat ini sudah dipasarkan yang dirakit secara ilegal Pak. Ya, himbauan kepada masyarakat tentunya bagi seluruh masyarakat yang ingin membeli handphone, tentunya di situ harus dilihat secara betul dari mulai tokonya, di situ apakah toko yang memiliki yang berizin telekomunikasi, dan juga termasuk handphonenya juga dilihat bagaimana kualitas, berasal dari mana, diproduksi dari mana, dan kemudian di situ juga sudah ada barcode. Apabila itu memang ada izin postelnya bisa di barcode apakah memang sesuai, dan kemudian tentunya di sini harus berhati-hati supaya nanti ke depan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, baik Pak, terima kasih atas Terima kasih Pak, selamat melangsungkan tugas kembali. Dan baik tadi Priscila dan juga pemirsa seperti yang disampaikan bahwa produksi pabrik rakitan ponsel ilegal ini dalam 2 tahun beroperasi mampu menghasilkan omset sekitar 12 miliar, dan juga handphone ponsel ilegal rakitan ini sudah dipasarkan secara online dan sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini kami pastikan bagi Anda untuk lebih hati-hati lagi dan lebih teliti lagi dalam membeli ponsel demi keamanan dan juga kenyamanan bersama. Demikian sementara Priscila, informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembalikan Anda di studio. Ya, terima kasih rekan Lydia dan selamat bertugas kembali.